Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi yang telah Ibu share. Saya sendiri berkesempatan untuk menjelaskan tentang solat hajat. Solat hajat ialah di mana solat dengan maksud khusus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat atau keperluan atau kebutuhan kita yang tertentu. Solat hajat ini kita laksanakan atau kita kerjakan bisa di siang hari ataupun di malam hari. Akan tetapi kita lebih dianjurkan untuk mengerjakannya pada di malam hari saat 2/3 malam, yakni setelah solat tahajud. Adapun niat solat hajat ini, bismillahirrahmanirrahim, sholli sunatal hajjati raka'ataini fardhan lillahi ta'ala. Saya niat solat hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takbir. Kita solat hajat ini sama halnya dengan solat sunnah lainnya, tetapi kita dianjurkan pada rakaat yang pertama untuk membaca surah pendek, yakni surah Al-Ikhlas atau Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Sedangkan rakaat yang kedua kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi setelah Al-Fatihah tersebut. Kemudian yang lainnya sama saja seperti solat sunnah lainnya. Kemudian kita salam, kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta, apapun hajat kita. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kemudian kita lanjut lagi, apapun permintaan kita, apapun hajat kita, kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Teddy Saputra dari kelompok 5 ingin melanjutkan bacaan dari saudara Naziri. Salat tahajud. Salat tahajud sangat dianjurkan untuk dikerjakan sebagai ibadah tambahan. Tahajud artinya terjaga setelah tidur. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari dan dilaksanakan sesudah tidur sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersolatlah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Salat tahajud disebutkan menjadi salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, yang artinya salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di tengah malam, dan puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan yang dimuliakan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Berikut ini tata cara dalam mengerjakan salat tahajud. Yang pertama, membaca niat. Sholli sunatan tahajudi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat salat sunat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah itu dilakukan salat 2 rakaat dengan 2 kali sujud dan salam. Kemudian lakukan pengulangan salat 2 rakaat jika ingin mengikuti kebiasaan Rasulullah. Yang ketiga, zikir dan doa. Tidak ada kewajiban untuk membaca doa tertentu setelah mengerjakan salat tahajud. Yang perlu dilakukan adalah berzikir dan memohon ampunan kepada Allah. Rakaat yang dilakukan bisa disesuaikan dengan kemampuan Anda. Salat tahajud dapat dilakukan dalam 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, atau 12 rakaat. Pelaksanaannya dapat dilalui dalam 2 rakaat dalam
dalam 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam tanpa tahiyat awal. Setelah itu, kalau Anda merasa cukup, Anda bisa menyudahinya. Syarat pelaksanaan sholat tahajud. Yang pertama, dilakukan setelah istirahat malam. Sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang dilakukan setelah ada jeda tidur. Bila belum tidur dan ingin melaksanakan sholat, maka ibadahnya akan terhitung sebagai sholat malam. Yang kedua, tidak melakukan witir dalam 2 waktu. Yang ketiga, bersih dan suci. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna. Rukun-rukun sholat tahajud sesuai sunnah Nabi. Yang pertama, membaca niat sholat tahajud. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat pendek dalam Al-Quran. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, membaca salam, dan dilanjutkan doa dan zikir. Baiklah, itulah bacaan dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara Sandi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Pengertian salat tarawih. Lafaz tarawih bentuk jamak dari mufrad tarwih yang mempunyai arti istirahat. Salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan sesudah mengerjakan salat fardu isya. Disebut salat tarawih karena salat ini mempunyai rakaat dan bacaan yang panjang sehingga dalam melaksanakannya memakan waktu yang lama. Dengan demikian memerlukan istirahat. Dan istirahat ini biasanya dilakukan pada setiap 2 kali salam dari 4 rakaat. B. Waktu dan hukum salat tarawih. 1. Awal malam lebih utama bagi mereka yang tidak terbiasa atau khawatir tidak mampu untuk bangun malam. 2. Akhir malam lebih utama bagi yang terbiasa dan tidak mempunyai kekhawatiran sama sekali untuk bangun malam. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. C. Cara mengerjakan sholat tarawih. Cara mengerjakan sholat tarawih sama seperti mengerjakan sholat fardu wajib, mempunyai syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat-syarat sah sholat tarawih ada 5, yaitu suci anggota badannya dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Menutup aurat. 3. Berdiri sholat di tempat yang suci dari najis. 4. Mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk atau dengan memperkirakannya. 5. Menghadap ke kiblat. Rukun-rukun sholat tarawih yaitu niat. Golongan Syafi'i dan Maliki memasuki niat sebagai rukun sholat, sedangkan golongan Hanafi dan Hambali memasuki niat sebagai syarat sah sholat. 2. Berdiri bagi yang kuasa atau mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal serta tumakninah. 7. Sujud 2 kali serta tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. 9. Duduk akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 12. Memberi salam yang pertama ke kanan. Dan 13. Menertibkan rukun-rukun. D. Adapun fadilah salat tarawih sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa fadilah bagi orang yang mengerjakan salat tarawih adalah mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lewat. Sedangkan fadilah yang lain adalah mendapatkan fitrah, bersih, suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat duha. Sholat duha ialah sholat yang dilakukan seorang muslim. Waktu sholat duha, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 sejak terbitnya, hingga waktu zuhur. Jumlah sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Niat sholat duha ialah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatat duha ra'ataini lillahi ta'ala. Syarat sah wajib sholat duha yaitu pertama, suci dari hadas kecil atau hadas besar, suci pakaian, badan, dan tempat dari najis, menutup aurat, dan tahu waktu sholat duha menghadap kiblat. Nah, rukun sholat duha itu sama aja seperti sholat
biasanya. Dan di sini ada keistimewaan sholat duha. Keutamaan sholat duha ialah sedekah bagi 360 persendian tubuh, tercukupi kebutuhannya hingga akhir hari, dibangunkan rumah emas di surga, mendapatkan pahala sebesar pahala ibadah umroh, menggugurkan dosa-dosa, dan insya Allah apa yang kita harapkan sangat mudah dikabulkan. Di sini ada salah satu hadis yang berbunyi, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Dwi Gusranti dari HKM 4B akan sedikit menjelaskan materi dari sholat rawatib. Pengertian sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut dengan sholat qobliyah, dan sedangkan sholat rawatib yang dilakukan setelah sholat wajib disebut dengan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan dalam sholat fardu seseorang. Tata cara sholat rawatib. Niat dan tata cara sholat sunnah rawatib tidak jauh berbeda dengan sholat biasanya. Perbedaannya hanya terletak pada doa yang dianjurkan. Niat dan tata cara sholat rawatib ialah membaca niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek. Doa pendeknya yaitu yang dianjurkan adalah surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ruku dengan tumanina, iktidah dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, sujud kedua dengan tumanina, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek yang hafal, membaca ruku dengan tumanina, iktidal sujud pertama rakaat kedua, duduk di antara dua sujud, sujud kedua dengan rakaat kedua, tasyahud akhir dan salam. Niat sholat rawatib. Bacaan niat sholat rawatib pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sholat fardu, hanya saja tinggal menambahkan qobliyatan lillahi ta'ala jika dikerjakan sebelum sholat fardu di akhir niat, atau ba'diyatan lillahi ta'ala jika dikerjakan sesudah niat fardu. Misalnya pada sholat zuhur, usolli sunatan duhuri rakaatin qobliyatan lillahi ta'ala. Keutamaan sholat rawatib yaitu dibangunkan rumah di surga. At-Tirmizi dan An-Nisa meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Kemudian lebih baik dari dunia dan seisinya. Aisyah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sebuah hadis tentang sunnah rawatib sebelum qobliyatan subuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diharamkan api neraka. Waktu sholat rawatib, jumlah rakaat sholat rawatib adalah 22 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum sholat asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah sholat maghrib 2 rakaat, setelah sholat isya 2 rakaat, sesudah sholat isya 2 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Selanjutnya, syarat wajib rukun sholat rawatib. Membicarakan syarat dan rukun sholat rawatib ini biasanya tidak terlepas dari rukun sholat dan syarat pada dalam sholat rawatib pada umumnya, sebab secara garis besar rukun dan syarat sholat sunnah ini sama saja dengan syarat rukun sholat pada umumnya. Syarat wajib yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan sholat rawatib yaitu adalah orang kafir atau keluar dari agama Islam
tidak sah melakukan sholat jika mereka sholat. Misalnya, sholat mereka dihukumi tidak sah sebab ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Usia balik, usia 9 tahun bagi perempuan dan 15 bagi laki-laki. Tetapi bagi laki-laki yang sudah mengeluarkan mani meski usianya belum mencapai 15 tahun tetap dihukumi balik. Suci anggota badan, tidak memiliki hadas besar, dan tempat untuk melaksanakan ibadah harus suci.